Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik Universitas Bumigora. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi berjudul Performance Modeling Analysis and Evaluation for Parallel and Distributed System dengan studi kasus perbandingan kinerja eksekusi sekuensial dan paralel pada tugas komputasi berat menggunakan Python. Presentasi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi yang diampuh oleh Bapak Zulkifli Eskom MPD. Sebelum kita memaparkan materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu dengan nama saya sendiri, Adi Saputra, dengan NIM 2301010016, dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Gede Gerondo Punya dengan NIM 055. Perkenalkan, nama saya Uri Desa Putra dengan NIM 2301100029. Saya Dafadi Ulhak dengan NIM 2301010024. Saya Muhammad Ivan Azani dengan NIM 2301010321. Oke, di sini kita masuk ke materi latar belakang yang dibawa atau yang dibacakan oleh Wirahadi Saputra. Baik, untuk latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan sistem komputasi yang mampu menangani beban kerja besar dan kompleks. Sistem tradisional dengan pemrosesan eksekusial mulai terbatas dalam menghadapi tantangan seperti big data, AI, dan real-time processing. Sistem paralel dan terdistribusi menjadi solusi dengan menawarkan eksekusi tugas secara simultan pada banyak proses atau node, memberikan skalabilitas dan performa lebih baik. Namun pengembangannya memerlukan pemahaman mendalam tentang pemodelan dan evaluasi kinerja cloud computing, khususnya AWS EC2, menyediakan infrastruktur fleksibel dan scalable untuk mendukung implementasi dan pengujian sistem semacam ini. Selanjutnya yaitu rumus masalah. Bagaimana konsep dasar pemodelan kinerja sistem paralel dan terdistribusi. Dan yang kedua, apa saja metodologi yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja sistem paralel dan terdistribusi. Dan yang ketiga, bagaimana teknik evaluasi yang tepat untuk sistem paralel dan terdistribusi. Dan yang keempat yaitu bagaimana implementasi praktis pemodelan kinerja menggunakan AWS EC2. Dan yang terakhir, apa perbedaan performa antara implementasi sekuensial dan paralel dalam lingkungan cloud. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar pemodelan kinerja sistem paralel dan terdistribusi. Yang kedua, menguraikan metodologi analisis kinerja yang dapat diterapkan pada sistem paralel dan terdistribusi. Dan yang ketiga yaitu membahas teknik evaluasi yang efektif untuk sistem paralel dan terdistribusi. Yang keempat yaitu menyajikan studi kasus implementasi menggunakan AWS EC2. Dan yang terakhir, menganalisis perbedaan performa antara pendekatan sekuensial dan paralel melalui implementasi praktis. Selanjutnya lagi yaitu manfaat penulisan. Di sini ada 4 manfaat penulisan. Yang pertama yaitu manfaat akademis, memberikan pemahaman teoritis yang komprehensif tentang pemodelan kinerja sistem paralel dan terdistribusi. Yang kedua yaitu menyediakan panduan implementasi praktis menggunakan cloud computing platform. Yang ketiga, manfaat pengembangan, membantu developer dalam merancang dan mengoptimalkan sistem paralel dan terdistribusi. Dan yang keempat dan terakhir yaitu manfaat evaluasi, memberikan framework untuk mengevaluasi kinerja sistem yang telah diimplementasikan. Dan yang selanjutnya lagi yaitu model kinerja sistem paralel dan terdistribusi. Untuk definisi sistem paralel sendiri yaitu sistem paralel adalah
Sistem komputasi yang mengeksekusi beberapa instruksi atau tugas secara bersamaan menggunakan banyak proses atau core untuk meningkatkan throughput dan mengurangi waktu eksekusi. Ciri utamanya meliputi set memori, komunikasi cepat atau tight coupling, operasi tersinkronisasi, dan arsitektur proses yang seragam. Dan untuk definisi sistem terdistribusi ialah kumpulan komputer independen yang bekerja sama menyelesaikan tugas dan tampak sebagai satu sistem bagi pengguna. Setiap node memiliki memori dan proses sendiri. Ciri utamanya meliputi memori terdistribusi, komunikasi via message passing atau loss coupling, operasi sinkron, dan arsitektur yang beragam. Sekian, terima kasih. Oke, di sini terdapat tantangan dalam sistem paralel dan terdistribusi yang dimana akan dipaparkan oleh Geraldo. Dan di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam sistem paralel dan terdistribusi. Implementasi sistem paralel dan terdistribusi menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, skalabilitas, kemampuan sistem untuk meningkatkan performa seiring pengalaman resource. Sistem yang baik akan menunjukkan peningkatan performa yang sebanding dengan jumlah prosesor atau node yang ditambahkan. Yang kedua, load balancing, pembagian beban kerja secara merata di antara seluruh resource. Distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan beberapa resource idle, sementara yang lain terlalu terbebani. Yang ketiga, fault tolerance, kemampuan sistem untuk tetap berfungsi meskipun terjadi kegagalan pada bagian komponen. Sistem harus mampu mendeteksi dan menangani kegagalan node agar tidak mengganggu keseluruhan operasi. Yang keempat, konsistensi, menjaga agar semua node memiliki data yang sama atau sinkron, terutama ketika menggunakan banyak replika. Hal ini menjadi tantangan besar dalam sistem terdistribusi. Dan yang kelima, communication overhead, biaya komunikasi antar node atau prosesor yang dapat menjadi hambatan performa jika tidak dikelola dengan efisien. Dan model kinerja sistem paralel dan terdistribusi. Metrik kinerja utama: speed up, perbandingan waktu eksekusi program sekuensial terhadap paralel. Speed up sama dengan T_sequential per T_paralel. Efisiensi, rasio speed up terhadap jumlah prosesor. Efisiensi sama dengan speed up per number_of_processor. Scalability, kemampuan sistem menambahkan efisiensi saat resource bertambah. Throughput, jumlah teks yang diselesaikan per satuan waktu, dan latensi, waktu untuk menyelesaikan satu teks. Metrik AMDAL. Hukum AMDAL menjelaskan batasan teoritis speed up yang dapat dicapai dalam sistem paralel. Hukum ini menyatakan bahwa speed up maksimum dibatasi dengan porsi program yang tidak dapat diparalelkan. Speed up sama dengan 1/S plus 1S per P, di mana S itu sama dengan porsi program yang bersifat sekuensial, dan P sama dengan jumlah prosesor, dan 1S sama dengan porsi program yang dapat diparalelkan. Dan di sini juga ada model kinerja sistem paralel dan terdistribusi. Hukum Gustafson. Hukum Gustafson memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa ukuran masalah dapat disesuaikan dengan kemampuan sistem paralel yang tersedia. Scarlett speed up sama dengan S plus P x 1S. Model komunikasi. Latensi model waktu yang diperlukan untuk mengirim message dari satu node ke node lain. T_communication sama dengan A plus B x message_size. Di mana A sama dengan startup time atau latency, B sama dengan per byte,
transfer time, mixage_size sama dengan ukuran pesan dalam bytes. Bandwidth model, kapasitas maksimum transfer data per unit waktu. Bisection bandwidth minimum yang diperlukan untuk membagi network menjadi dua bagian yang sama. Sekian, terima kasih. Oke, di sini kita lanjut ke metodologi analisis kinerja yang dimana akan dipaparkan oleh Ivan Azani. Oke, di sini saya akan membacakan metodologi analisis kinerja. Pertama, analisis teoretis. Menggunakan model matematika untuk memprediksi kinerja sistem sebelum implementasi. Complexity analysis. Menilai kompleksitas algoritma, waktu per ruang dalam konteks paralel dan terdistribusi menggunakan notasi Big O. Queuing teori menganalisis sistem dengan banyak server dan klien seperti model M/M/C dengan arrival rate dan service rate. Petri Nets model grafis untuk menganalisis sistem konkuren dan terdistribusi berguna dalam mendeteksi deadlock dan konflik research. Yang kedua, simulasi. Mengevaluasi performa sistem dalam lingkungan terkontrol sebelum implementasi nyata. Discrete event simulation. Memodelkan urutan event dalam waktu tertentu menggunakan tools seperti NS3 atau Omnet++. Monte Carlo simulation. Evaluasi berbasis random sampling untuk skenario dengan variabilitas tinggi. Trace driven simulation. Simulasi berdasarkan data nyata atau trace untuk hasil yang lebih realistis. Lanjut yang ketiga, measurement dan profiling. Performance counters. Hardware counters yang menyediakan informasi detail tentang eksekusi program seperti change miss, branch miss prediction, dan instruction per cycle. Profiling tools. Tools seperti gprof, perf, atau Intel VTune untuk menganalisis hotspot dalam aplikasi dan mengidentifikasi bottleneck. Benchmarking. Menggunakan standar benchmark suite seperti SPEC, NAS Parallel Benchmark, atau custom benchmark untuk evaluasi kinerja. Yang keempat, analytical modeling. Response time analysis, menganalisis waktu respon sistem dalam berbagai load condition menggunakan queuing teori. Capacity planning, menentukan resource yang diperlukan untuk memenuhi service level objectives tertentu. Bottleneck analysis, mengidentifikasi komponen sistem yang membatasi overall performance. Sekian. Oke, kita masuk ke teknik evaluasi sistem yang akan dipaparkan oleh Dava. Teknik evaluasi sistem. Yang pertama ada metodologi pengujian yang dibagi menjadi 3, yaitu load testing, yaitu menguji sistem dengan beban kerja yang bervariasi untuk memahami karakteristik kinerja dan menentukan capacity limits. Kedua ada stress testing, menguji sistem dalam kondisi ekstrim untuk mengidentifikasi breaking point dan failure modes. Yang ketiga ada scalability testing, yaitu menguji kemampuan sistem untuk scale up atau vertical scaling dan scale out atau horizontal scaling. Yang kedua ada benchmark standar, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu SPEC benchmark, yaitu Standard Performance Evaluation Corporation, menyediakan berbagai benchmark untuk mengevaluasi CPU, memori, dan I/O performance. Kedua ada TPC benchmark, yaitu Benchmark Processing Performance Council benchmark untuk database dan transaction processing system.
Yang ketiga ada grep 500, yaitu benchmark untuk evaluasi sistem yang menangani data intensive application dengan irregular memory access point patterns. Yang ketiga ada statistical analysis, dibagi menjadi 3, yaitu confidence interval, yaitu menentukan range nilai dengan tingkat kepercayaan tertentu untuk mengatasi variabilitas dalam instrumen. Yang kedua ada hypothesis testing, yaitu menggunakan t-test atau ANOVA untuk membandingkan performance matrix antara different configuration. Yang ketiga ada regression analysis, yaitu mengidentifikasi relationship antara input parameter dan performance metric. Yang keempat ada visualization dan reporting, bagi menjadi 3. Yang pertama ada performance trends, menggunakan time series plots untuk menunjukkan performance trends over time. Yang kedua ada scalability curves, yaitu plotting performance metric terhadap jumlah prosesor atau nodes untuk memvisualisasikan scalability karakteristik. Yang ketiga ada heat maps, yaitu menunjukkan resource utilization patterns across different components atau time periods. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan implementasi pada Amazon Web Service. Di situ yaitu terkait studi kasus, perbandingan kinerja eksekusi sekuensial dan paralel pada tugas komputasi berat menggunakan Python. Jadi nanti saya akan melakukan pengujian, yaitu perbandingan kinerja dari sekuensial dan paralel pada server di dalam AWS, teman-teman. Jadi adapun latar belakang di sini yang saya kutip, yaitu yang dimana dalam komputasi modern, efisiensi pemrosesan data menjadi semakin krusial, terutama untuk tugas CPU bound seperti komputasi ilmiah, simulasi numerik, dan pemrosesan data besar. Salah satu solusi yang umum digunakan adalah parallel computing, yaitu menjalankan beberapa tugas secara bersamaan pada beberapa core atau thread. Namun, tidak semua beban kerja memperoleh peningkatan signifikan karena dipengaruhi oleh overhead, jumlah core, dan jenis tugas. Nah, di dalam implementasi saya nanti terkait studi kasusnya, jadi nanti saya di dalam dua buah server itu masing-masing satu core, teman-teman. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu membandingkan performa eksekusi sekuensial dan paralel multiprocessing dalam tugas komputasi matematika menggunakan Python. Nah terkait rancangan eksperimen. Nah, di dalam pengujian nanti, teman-teman, nanti terdapat total iterasi datanya itu 50 juta. Sekuensialnya itu proses berurutan dari 0 sampai 25 juta data, lalu 25 juta sampai 50 juta data. Kemudian di paralel juga, yaitu dua proses berjalan secara bersamaan, yaitu maksudnya itu ada dua buah server yang berjalan nanti, masing-masingnya itu 0 sampai 25 juta data dan 25 sampai 50 juta data. Nah, kemudian pengukuran yaitu waktu eksekusi total dan hasil perhitungan akhir dari kedua pendekatan. Jadi nanti ada perbandingan di dalam codingan, nanti ada perbandingan antara kecepatan dari sekuensial dan paralel. Nah, langsung saja saya akan implementasikan, yaitu nah di sini saya udah masuk ke server saya. Nah, di sini awalnya itu di dashboard. Nah, kemudian instance. Nah, di sini saya udah siapkan dua buah server, paralel 1 dan paralel 2. Ini namanya bisa kita custom. Nah, untuk pembuatan servernya itu cukup sangat mudah. Kita bisa klik launch instance. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa setup aja, misalnya server Q. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih sistem operasi atau OS. Nah, di sini kalian bisa milih misalnya Ubuntu, Debian, macOS, Red Hat, SUSE Linux, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini saya menggunakan yang free ya, teman-teman. Nah, untuk instance type-nya yang free tier. Nah, karena di sini menggunakan CPU-nya satu core, teman-teman, dengan memori 1 GB.
karena ini adalah yang free tier 1 tahun teman-teman. Nah, kemudian checklist ini, nah lalu klik launch instance. Karena berhubung saya udah membuat servernya, nah di sini saya akan implementasikan langsung. Nah di sini saya udah siapkan ya 2 buah server atau instance, atau bisa dikatakan lebih tepatnya itu virtual machine. Nah, virtual machine yang saya gunakan itu, bentar saya klik. Nah, bisa lihat di sini terkait IP-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan server yaitu sistem operasi Ubuntu, teman-teman. Bisa lihat sistem operasi Ubuntu. Nah, langkah selanjutnya itu saya udah siapkan codingannya atau kodenya untuk pengujian perbandingan nanti. Jadi di sini ada total data 50 juta iterasi. Nah, ini adalah import time, import math, dan import multiprocessing. Nah, yaitu dengan ini dev tugas berat. Nah, ini pengujian sebagai pengujiannya. Nah, jadi nanti ada 50 juta data. Nah, kemudian nanti ada hasil perbandingan mana yang lebih cepat antara sekuensial dan paralel. Nanti waktu per detiknya maka di perbandingannya akan keluar hasil akhirnya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu teman-teman. Nah, kita masuk ke server. Nah, kemudian saya copy IP public server yang pertama paralel 1. Copy. Nah, kemudian saya remote menggunakan putih teman-teman untuk remote servernya. Paste. Oh ya, sebelum ini teman-teman, sebelum masuk ke ini, nah server ini saya udah setting atau udah kasih akses SSH. Jadi saya menggunakan putih, yaitu dengan cara klik security group agar bisa di remote teman-teman menggunakan putih. Nah, kita bisa lihat ini tadi launch wizard. Bentar. Nah, kemudian inbound rules, edit inbound rules. Nah, di sini saya udah kasih akses SSH HTTP nih. Udah seperti ini. Nah, untuk agar bisa diakses teman-teman menggunakan putih. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjalankan server. Saya akan jalankan server paralel 1 dulu, yaitu dengan cara copy IP public-nya. Kemudian di sini saya menjalankan menggunakan putih atau meremote menggunakan putih. Masuk putih, kemudian pastikan IP public dari server 1 tadi, itu paralel 1. Nah, di sini udah pastikan, di sini udah paste, udah ketik di sini. Kemudian di sini saya atur connectionnya 60 detik. Kemudian klik SSH. Kemudian klik place di bagian out ini. Kemudian klik credential. Kemudian browser. Nah, di sini masukin file key pair yang telah dibuat. Nah, ini adalah key-nya, yaitu saya namain, saya simpan key-nya ini. Dan kemudian klik open. Nah, kemudian klik open. Nah, di sini untuk login as-nya itu Ubuntu. Nah, di sini udah. Di sini saya perbesar dulu bentar teman-teman. Saya perbesar agar bisa lihat lebih jelas. Oke, di sini udah besar.
Oke, selanjutnya itu pertama yang saya lakukan yaitu update dulu sistemnya, sudo dengan perintah sudo apt update. Akan melakukan update dulu sebentar. Ya, tunggu proses update-nya. Tunggu sebentar, proses masih. Nah, di sini udah down. Nah, selanjutnya saya akan buat sebuah file baru dengan perintah, dengan ketik perintah nano test program .py, nano test program.py. Nah, kemudian masuk ke VS Code tadi. Nah, saya akan kopikan kode untuk pengujian nanti. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian saya pastikan di servernya. Nah, di sini saya pastikan. Kemudian untuk menyimpannya Ctrl X, kemudian tekan Y, lalu enter. Nah, di sini untuk melihat file yang kita buat tadi dengan perintah ls. Nah, di sini udah ada test program.py. Kita coba buka nano test program.py. Nah, di sini udah masuk ya codingan yang kita import barusan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjalankan server yang kedua, server paralel 2, yaitu server ini dengan cara yang sama. Copy IP public. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, nah kenapa tidak menggunakan hanya satu server? Nah, jadi untuk pengujian ini kenapa saya menggunakan double server, karena di dalam iOS ini saya menggunakan satu core, teman-teman. Jadi semakin kecil core-nya itu, makanya semakin lambat prosesnya itu. Jadi saya memanfaatkan dua server, dengan satu server itu satu core dan satu servernya itu satu core. Nah, secara bersamaan, karena saya menggunakan AWS ini yang free, teman, free tier 1 tahun. Jadi penggunaan layanan itu terbatas, teman-teman. Maka saya memanfaatkan double server ini secara bersamaan untuk pengujiannya. Kemudian saya masuk lagi ke putih. Di sini paste IP public dari server paralel 2. Saya namain server paralel 2, paste di sini. Kemudian dengan perintah yang sama, saya di sini saya 60 detik. Kemudian klik SSH, pilih klik out flashnya, kemudian credential, kemudian klik browser. Di sini itu kita masukkan key pair yang telah dibuat untuk menjalankan servernya. Kemudian open, kalau udah klik open. Nah, di sini login as-nya sama Ubuntu karena saya menggunakan sistem operasi Ubuntu. Nah, di sini udah. Nah, pertama saya update dulu. Update. Sembari menunggu ini, saya perbesar dulu fontnya. Agar terlihat lebih jelas. Nah, di sini kita tunggu sebentar proses update servernya atau virtual machine-nya. Oke, di sini update-nya udah selesai, udah done. Nah, selanjutnya seperti cara yang tadi, kita buat sebuah file baru nano dengan perintah nano test
program.py, kemudian masuk ke VS Code, kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian masukin di dalam server yang kedua ini. Nah, udah masuk di sini dengan kemudian kita simpan, Ctrl X, tekan Y, tekan enter. Nah, kita coba lihat lagi ls untuk melihat filenya apakah udah ada. Nah, di sini udah ada test program.py. Nah, jadi di sini saya udah menjalankan dua buah server. Yang pertama server 1 dan server 2. Oke, di sini saya akan menjalankan program yang kita buat di dua buah server tadi, yaitu testprogram.py, testprogram.py. Ini adalah server paralel 1, ini server paralel 2. Jadi saya akan menjalankan untuk melihat perbandingan antara sekuensial dan paralel. Untuk melihat perbandingan kecepatannya teman-teman dalam memproses data 50 juta iterasi. Dengan perintah untuk menjalankan Python 3 test program.py. Kemudian di sini juga Python 3 test program.py. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari 50 juta data ini kita bisa lihat teman-teman. Nah, untuk waktu eksekusi dari sekuensial itu 21,07 detik, kemudian untuk paralel itu 21,00 detik. Nah, ya, kita bisa lihat perbandingan di sini teman-teman. Nah, hasil paralel lebih cepat. Nah, untuk perbandingannya. Jadi di sini teman-teman, semakin besar core yang kita kasih di dalam server tadi, maka semakin cepat pula kita bisa melihat perbandingan teman-teman. Nah, di sini kenapa perbandingan di sini hanya beda tipis, karena saya memanfaatkan satu core itu menjadi dua core teman-teman. Nah, karena sistem paralel itu membagi teman-teman, membagi prosesnya itu teman-teman. Nah, jadi di sini terbukti walaupun satu core paralel itu lebih cepat dari sekuensial. Nah, mungkin itu saja terkait studi kasus antara perbandingan paralel dan sekuensial. Nah, kita coba bisa uji juga di sini. Karena core ini lebih besar. Karena ini dari lokal, kita bisa coba uji di sini. Ini codingan tadi. Nah, kita bisa jalanin py program test.py. Nah, kita lihat perbandingan antara paralel dan sekuensial. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini juga terbukti teman-teman. Nah, terbukti bahwa sekuensial itu waktu eksekusinya 16,08 detik. Sedangkan paralel waktu eksekusinya 8 detik. Nah, kenapa jauh berbeda perbandingannya, lebih cepat paralel? Karena ini adalah core dari lokal ini teman-teman, laptopnya. Karena server saya tadi itu hanya 1 detik. 1 core yang saya kasih di dalam server. Nah, lihat perbandingan. Ini adalah saya jalani di lokal, yaitu di laptop saya sendiri, bukan di server. Nah, terbukti juga hasil dari paralel lebih cepat. Nah,
Nah, ini kan sekuensial itu proses dari 50 juta data itu 16 detik lebih, 16,08 detik, sedangkan paralel 8,49 detik. Terbukti hasil paralel dari studi kasus itu lebih cepat paralel, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan kesimpulan. Oke, adapun kesimpulan terkait dari paparan, mulai dari pertama tadi, itu berdasarkan pembahasan dalam makalah ini diperoleh beberapa poin penting terkait pemodelan kinerja, analisis, dan evaluasi sistem paralel dan terdistribusi. Yang pertama itu, pemodelan kinerja merupakan aspek krusial dalam keberhasilan implementasi hukum AMDAL, hukum Gustafsson, dan model komunikasi memberikan kerangka untuk memahami batasan dan potensi sistem. Kedua, analisis kinerja yang baik mencakup pendekatan teoritis, simulasi, dan pengukuran. Ketiganya saling melengkapi, teori memberikan acuan dasar, simulasi memungkinkan eksperimen, dan pengukuran menyediakan data nyata. Ketiga, evaluasi efektif membutuhkan metrik seperti speed up, efisiensi, dan scalability, serta pengujian sistematis seperti load, stress, dan scalability testing. Keempat, dari hasil pengujian program Python, eksekusi paralel terbukti lebih efisien dibanding sekuensial untuk tugas CPU bound. Pembagian beban ke dua proses paralel secara signifikan mengurangi waktu eksekusi, membuktikan efektivitas paralel computing pada sistem multicore. Nah, jadi di dalam ringkasan kesimpulan ini bahwa dalam studi kasus tadi terbukti bahwa pengujian antara sekuensial dan paralel itu lebih cepat paralel. Nah, karena memang paralel itu membagi tugas yang lebih. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.